Hello Indonesia, this is your captain speaking. Mimpi timnas Indonesia dimulai hari ini. Piala Dunia yang masih lama, yang jadi hasrat panjang dalam sejarah negara, akan dipersiapkan sejak sekarang. Ada 2 pertandingan pamungkas, tapi kita semua sepakat bahwa yang di depan mata melawan China adalah harapan terakhir. China di atas kertas bisa ditaklukkan. Main pun di Gelora Bung Karno, harga mati sudah. Terakhir menghadapi Jepang, tandang pula. Tidak ada harapan meski bukan sebuah kemustahilan. Dengan kata lain, China adalah pertarungan hidup dan mati. Sekarang adalah sebaik-baiknya waktu. Setotalitas-totalitasnya kita sebagai fans mendukung. Sekuat-kuatnya pemain menunjukkan kemampuan di atas lapangan. 2 pertandingan di depan juga syarat akan keuntungan. Bahwa pemain punya waktu luang, pelatih punya banyak ruang untuk mempelajari lawan, memilih pemain yang bisa diandalkan. Ini berbeda dengan 2 pertandingan ke belakang, yang mana timnas Indonesia hanya punya waktu persiapan tak lebih dari 3 hari. Ditambah waktu itu nahkoda baru berganti. Sintayong dipecat, Patrick Kluivert ditunjuk sebagai suksesor. Waktunya memilih pemain tidak cukup. Untuk bereksperimen di lapangan pun waktunya tidak memungkinkan. Maka sekarang Kluivert bisa mengeksplor pilihannya. Bisa bereksperimen dengan ide sepak bolanya. Sejak pertengahan Mei, 32 pemain sudah ditetapkan. Mereka semua belum final, karena rencananya pelatih hanya akan membawa 23 pemain untuk 2 pertandingan. Setidaknya banyaknya pemain yang datang menjadi seleksi terakhir tim pelatih. Selama ini performa mereka sudah dinilai selama kompetisi berjalan. Tapi tentu, main di klub berbeda dengan membela negara. Terlebih dari mereka, banyak yang berkarir di Eropa, yang dalam banyak hal jauh berbeda dengan Indonesia. Untuk itulah Kluivert memanggil 32 nama. Mereka semua akan diseleksi lagi. Sejauh mana mereka bisa beradaptasi dengan atmosfer Indonesia, seberapa kuat daya tahan tubuhnya usai menjalani musim yang berat, seberapa pintar mereka menjalankan instruksi pelatih di lapangan. Kendati nama-namanya belum tentu masuk dalam skuad final, para pemain menunjukkan antusiasme yang tinggi. TC akan berlangsung 26 Mei 2025 di Bali. Hebatnya beberapa pemain sudah tiba 3 hari sebelumnya. Pemain-pemain yang sudah tiba adalah mereka yang telah menuntaskan tanggung jawab di klub. Seperti Shane Patinama, Ole Romani, Marcelino Ferdinand, dan Ivar Jenner. Mereka sudah tiba di Bali Jumat kemarin. Shane datang lebih awal karena Liga Belgia sudah selesai. Begitu pula dengan kontraknya bersama Kasiopen yang berakhir. Sebenarnya pemain-pemain ini, termasuk Shane Patinama, punya waktu untuk beristirahat. Bagaimanapun, seorang pemain butuh waktu senggang demi mengembalikan kebugaran atau sekadar melepas penat dari padatnya jadwal. Tapi demi timnas Indonesia, kebutuhan tersebut dinomor 2-kan. Ini tugas negara yang tidak boleh ditunda lagi. Lagi pula, seperti yang disebutkan tadi, ada banyak hal yang harus disesuaikan, terutama cuaca untuk mereka yang bermain di Eropa. Ini pula yang dilakukan Shane Patinama. Ia beradaptasi dengan cuaca panas di Bali. Dia sendiri yang mengungkapkan perbedaan besar main di Eropa dan di Indonesia. Berbeda saat main di Eropa. Di sini, di Bali, cuacanya panas dan kelembaban tinggi. Jadi kalau latihan di sini, kami akan terbiasa, katanya. Sepak bola bukan soal di lapangan saja. Ada banyak faktor yang menentukan seorang pemain berhasil atau gagal. Makanan, lingkungan, cuaca, bahasa, itu sangat menentukan. Inilah yang coba diatasi oleh Shane. Untungnya, ia tidak langsung berlatih. Shane, Ivar, Marcelino, dan Ole diberikan waktu senggang. Mereka punya 3 hari untuk bersenang-senang atau sekadar merenggangkan otot usai menempuh perjalanan panjang. Kami akan latihan segera, tapi untuk sekarang ini, bagusnya bersantai dulu. Ia mengungkapkan, bersantai di Bali menjadi pelepas lelah. Karena seharusnya ini waktu untuk para pemain liburan. Hal-hal seperti ini untungnya diperhatikan betul oleh PSSI. Ini pula yang menjadi dasar terpilihnya Bali sebagai tempat berlangsungnya TC. Bali yang indah, itu adalah sebaik-baiknya tempat untuk berlibur. Pulau Dewata selama ini dikenal sebagai destinasi favorit wisatawan mancanegara. Banyak dari mereka, terutama dari Eropa, datang ke Bali untuk berlibur.
Suasana yang asri dan keindahan alam tiada tanding turut membuat pemain timnas Indonesia tak sanggup menolak. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, mengakui hal itu. Bali diakui sebagai lokasi kompromi agar pemain mau menunda masa rehatnya dan menjadikan TC di Bali sebagai liburan yang tertunda. Memang kami mendorong para pemain untuk kembali dari liburan. Jadi, mereka banyak yang sedang liburan. Kita harus tarik ke sini, ujar Erick di awal Mei kemarin. Ia menambahkan bahwa untuk kali ini melakukan pendekatan yang berbeda, membujuk para pemain agar tetap datang meski lelah dan memangkas waktu liburnya dengan memilih Bali sebagai destinasi liburan sekaligus lokasi latihan. Kami berusaha merayu mereka. Mau liburan di mana? Ya, memang mereka sudah liburan di sana-sini. Rayuan Pulau Kelapanya tetap Bali, sambung orang nomor 1 di federasi. Langkah tersebut disambut baik seluruh pemain. Sejenak mereka bisa melepas penat. Tapi bukan berarti mereka tidak melakukan apa-apa untuk mempertahankan fisiknya. Shane contohnya, di tengah-tengah menikmati masa liburan, ia tetap melakukan latihan secara mandiri, menjaga pola makan dan istirahat yang seimbang. Seperti halnya Shane Patinama, Ole Romani juga sudah sampai. Baik Ole ataupun Marcelino punya waktu lebih panjang. Kompetisi yang mereka ikuti, Championship, sudah selesai sejak 3 Mei lalu. Dengan kata lain, Ole sudah memaksimalkan waktu liburnya di Belanda kurang lebih 2 minggu, waktu yang sangat cukup. Melalui akun Instagram miliknya, Ole Romani memastikan telah tiba di Bali. Penyerang 24 tahun itu mengunggah foto telah tiba di kamar hotel tempatnya menginap selama di Pulau Dewata itu. Waktu 3 hari sebelum gabung TC Timnas Indonesia, kemungkinan besar akan digunakan Ole Romani untuk liburan dan menikmati keindahan Bali. Pun dengan Marcelino Ferdinand, sejak jauh-jauh hari pemain Oxford United sudah pulang ke Indonesia. Namun baru Jumat kemarin ia tiba di Bali, menyesuaikan jadwal kedatangan rekan yang lain. Tak hanya Ole dan Marcelino yang menyelesaikan kompetisi lebih cepat, Ivar Jenner juga menyudahi tugasnya di Young Utrecht awal bulan ini, tepatnya 10 Mei. Laga melawan Young PSV adalah laga penutup musim ini di RST Divisie atau kompetisi level U23 Liga Belanda. Usai mendapat waktu istirahat cukup di Belanda, Ivar sudah menginjakkan kaki di Bali Jumat kemarin. Ia datang lebih cepat untuk memaksimalkan liburan di Pulau Dewata. Hal ini terlihat dari salah satu momen yang dibagikan di Instagram saat dirinya menghabiskan malam di sebuah kafe. Bukan cuma pemain yang sudah tiba di Bali, tim pelatih juga sudah sampai. Patrick Kluivert dan para koleganya menyiapkan banyak hal di sana. Salah satu agendanya adalah meninjau kesiapan lapangan tempat di mana Timnas Indonesia melangsungkan TC. Ia memastikan semua yang dibutuhkan para pemain dan pelatih terpenuhi. Sebagai informasi, tim Garuda TC di Bali United Training Center di Gianyar. Ya, itu adalah tempat latihan klub Bali United yang baru. Bisa dibilang Bali United Training Center pusat latihan paling proper di Indonesia saat ini. Lapangan yang digunakan menggunakan jenis rumput hybrid Zoysia Matrela yang sudah berstandar FIFA. Rumput tersebut juga digunakan oleh Real Madrid di Stadion Santiago Bernabeu. Yang bikin tercengang, Bali United Training Center punya 8 lapangan dengan ukuran 105 x 68 meter. Setiap lapangan punya area aman sekitar 10 meter. Guna mendukung para pemain berlatih di malam hari, terdapat 4 lampu stadion dengan kapasitas 800 lux di lapangan 1 atau lapangan utama. Tempat latihan ini juga memiliki pusat kebugaran yang luas dan lengkap. Sejumlah alat disediakan, seperti treadmills, spinning bikes, elliptical, satu rak berisi dumbbell, alat biceps, hingga jump boxes. Menariknya, terdapat kaca berukuran besar yang menghadap ke arah lapangan dan pantai purnama sehingga pemain bisa latihan sembari melihat pemandangan yang indah. Guna mendukung kegiatan pemain dan pelatih, terdapat ruang serbaguna di Bali United Training Center dengan luas 500 meter persegi. Ruangan ini biasa digunakan oleh tim untuk meeting, briefing, atau sarapan pagi. Ruangan serbaguna ini juga menghadap langsung ke lapangan utama. Sama halnya seperti stadion sepak bola, di Bali United Training Center terdapat 2 locker room atau ruang ganti pemain yang tepat di bawah tribun. Fasilitas di locker room juga lengkap layaknya stadion bintang 5 di Eropa, seperti kamar mandi, air panas, dan kolam air dingin. Ruang ganti ini dapat menampung sekitar 20-25 orang. Jika ada pemain yang membutuhkan perawatan, terdapat medical room atau ruang medis yang nyaman dan lebar. Terdapat 4 buah kasur serta perlengkapan fisioterapi yang lengkap guna menunjang para pemain sepak bola.
Perlengkapan kelas Wahid ini jadi alasan lain PSSI menunjuk Bali sebagai tempat TC. Liburan pemain terakomodasikan, latihan mereka tetap dinomorsatukan. Kebijakan ini sekaligus menjadi sesuatu yang baru, sebab selama ini Timnas Indonesia selalu melangsungkan latihan di Jakarta. Terkait kesiapan pemain, beberapa dari mereka dijadwalkan baru tiba di Indonesia pada 25 atau 26 Mei. Joey Pelopesi, Tom Hai, Rafael Strijk, Dean James sudah bertolak ke tanah air. Juga pemain lokal yang baru menyelesaikan Liga 1 musim 2024-2025. Tampak Rizky Ridho dan Ramadan Sananta sudah menuju ke Bali. Meski begitu, ada pula pemain yang terlambat datang. Mereka masih memiliki kewajiban di klubnya masing-masing. Messil Hers masih bersama FC Twente yang tengah melakoni playoff demi bermain di kompetisi Eropa musim depan. Final playoff melawan AS Alkmaar akan berlangsung 25 Mei 2025. Artinya mustahil bagi Mes datang tepat waktu. Begitu pula dengan Kelvin Verdonk. Ia baru bermain selama 120 menit bersama Nek Nijmegen di playoff tengah pekan lalu. Bedanya di Hilgers, tim Verdonk kalah, jadi dia masih bisa datang TC paling tidak 27 Mei nanti. Adapun kapten tim Jay Itzes menjadi nama lain yang dipastikan telat bergabung. Hidup mati Venezia, klub yang dibela Jay, ditentukan 26 Mei, tepat hari pertama berlangsungnya TC Timnas. Jay wajib menang agar klubnya tak terdegradasi. Tentu ini tugas maha berat, sebab yang mereka lawan adalah Juventus. Dengan fasilitas yang ada, ditambah suasana Bali yang mempesona, para pemain tidak kekurangan apa-apa. Diharapkan pula hal ini bisa meningkatkan sisi emosional pemain bahwa mereka didukung penuh, bahwa mereka harus menang.